Pernahkah kamu naik kendaraan umum di tengah malam dan merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bayangkan kamu duduk di dalam sebuah bus tua. Penumpangnya penuh. Semua duduk diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. bergerak. Lalu perlahan kamu menyadari sesuatu. Tidak ada satupun dari mereka yang bernapas. Dan ketika kamu akhirnya tahu kebenarannya, sudah terlambat untuk turun. Inilah kisah tentang sebuah bus angker yang hanya muncul setelah tengah malam. Dan tentang seorang pria yang hampir menjadi penumpang terakhirnya. Terminal yang terlalu sepi. Malam itu hujan turun perlahan seperti tirai tipis yang menggantung di langit kota kecil itu. Udara terasa dingin dan lembab, membuat jalanan terlihat mengilap karena pantulan lampu jalan yang redup. Terminal kecil di pinggir kota itu biasanya masih cukup ramai pada jam-jam seperti ini. Beberapa orang biasanya duduk menunggu bus terakhir, sementara pedagang kopi masih membuka lapaknya untuk para penumpang yang pulang larut malam. Namun malam itu suasananya terasa berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu kosong. Terminal yang biasanya dipenuhi suara kendaraan dan percakapan orang-orang kini, hanya menyisakan gema angin malam yang berhembus pelan melewati bangunan tua itu. Di bawah atap terminal yang mulai berkarat, seorang pria bernama Manap berdiri sambil merapatkan jaket tipis yang ia pakai. Wajahnya terlihat lelah. Seharian penuh ia bekerja lembur di sebuah gudang logistik di kota. Malam itu ia pulang jauh lebih lambat dari biasanya. Rambutnya sedikit basah karena hujan yang tadi sempat turun cukup deras saat ia berjalan dari jalan raya menuju terminal. Di tangannya tergenggam sebuah tas ransel sederhana yang berisi pakaian kerja dan beberapa barang pribadinya. Manap mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan layar. Cahaya dari layar ponsel itu menerangi wajahnya yang terlihat semakin letih. Ia melihat jam di bagian atas layar. Pukul 11.57 malam. Manap menghela napas panjang. Biasanya pada jam seperti ini masih ada satu bus terakhir yang lewat menuju daerah rumahnya di pinggiran kota. Namun malam itu ia tidak melihat satupun kendaraan besar melintas sejak ia tiba di terminal sekitar 10 menit yang lalu. Ia berjalan perlahan menuju bangku panjang di tengah terminal. Bangku itu terbuat dari besi tua yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Manap duduk sambil memandang ke arah jalan besar yang berada tepat di depan terminal. Jalan itu terlihat hampir kosong. Hanya sesekali sepeda motor melintas dengan cepat, lalu kembali meninggalkan jalan tersebut dalam kesunyian malam. Angin malam berhembus cukup dingin. Aroma tanah basah bercampur dengan bau aspal yang baru saja diguyur hujan memenuhi udara di sekitar terminal. Manap menatap jalan itu beberapa saat, berharap melihat lampu bus dari kejauhan. Namun tidak ada apa-apa selain kegelapan dan gerimis tipis yang jatuh perlahan dari langit. Terminal itu terasa semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hampir tidak terdengar karena tertutup oleh suara air hujan yang menetes dari atap seng tua. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam dirinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu suasana terasa berbeda dari biasanya. Manap kemudian mencoba membuka aplikasi ojek online di ponselnya. Ia berharap bisa memesan kendaraan untuk pulang lebih cepat. Namun ketika aplikasi itu terbuka, ikon jaringan di sudut layar hanya menunjukkan satu garis sinyal yang berkedip-kedip. Ia mencoba menyegarkan aplikasi beberapa kali. Tetap tidak berhasil. Jaringan internet di daerah terminal itu memang sering buruk pada malam hari. Beberapa menit berlalu. Manap kembali melihat jam di ponselnya. Sekarang sudah pukul 12.03 malam. Ia mulai merasa sedikit gelisah. Jika tidak ada bus yang lewat, ia mungkin harus menunggu sampai pagi di terminal yang dingin ini. Manap berdiri dari bangku dan berjalan mendekati tepi terminal, agar bisa melihat lebih jelas ke arah jalan raya. Saat ia menatap jalan yang panjang dan gelap itu, hujan tiba-tiba mulai mereda. Hanya tersisa gerimis tipis yang jatuh pelan di udara malam. Terminal kembali tenggelam dalam keheningan. Namun di tengah kesunyian itu, Manap mendengar sesuatu. Suara mesin kendaraan.
Awalnya sangat pelan. Namun perlahan-lahan suara itu semakin jelas. Manap menajamkan pandangannya ke arah ujung jalan. Dari balik kegelapan malam dan gerimis yang tipis, perlahan muncul cahaya lampu kendaraan. Lampu itu tampak redup dan berwarna kekuningan. Beberapa detik kemudian, sebuah bus tua perlahan masuk ke area terminal. Bus itu bergerak lambat seperti kendaraan yang sudah sangat tua. Cat pada badan bus terlihat kusam dan pudar, bahkan beberapa bagian tampak berkarat. Mesinnya mengeluarkan suara berat saat berhenti tepat di depan Manap. Hal yang paling aneh, tidak ada tulisan tujuan di bagian depan bus. Dan sebelum Manap sempat berpikir terlalu lama, pintu bus itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Bus tanpa tujuan. Bus tua itu berhenti tepat di depan Manap. Suara mesinnya terdengar berat dan bergetar, seperti kendaraan yang sudah sangat lama digunakan. Asap tipis keluar dari knalpotnya, bercampur dengan udara malam yang dingin dan lembab. Lampu depan bus memancarkan cahaya kekuningan yang redup, membuat bayangan panjang di lantai terminal yang basah oleh hujan. Manap berdiri beberapa langkah dari pintu bus yang terbuka. Ia memperhatikan kendaraan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bus itu terlihat tua, bahkan jauh lebih tua dibanding bus-bus yang biasanya lewat di terminal tersebut. Catnya kusam, dan di beberapa bagian terlihat karat yang sudah memakan bodi kendaraan. Pintu bus terbuka dengan suara berderit yang panjang. Suara itu terdengar jelas di tengah terminal yang sepi, seolah menggema di seluruh bangunan tua itu. Tidak ada kondektur yang berdiri di pintu. Tidak ada juga suara seseorang yang memanggil penumpang seperti biasanya. Hanya pintu bus yang terbuka, seakan menunggu seseorang untuk naik. Manap melangkah sedikit lebih dekat. Ia mencoba melihat ke dalam bus dari luar. Dari tempatnya berdiri, Manap bisa melihat beberapa kursi penumpang di dalam bus. Lampu kecil di langit-langit bus menyala redup, memberikan cahaya yang sangat samar di dalam kabin. Beberapa orang terlihat duduk di kursi mereka. Namun yang aneh, tidak ada satupun yang berbicara. Mereka semua duduk diam, menghadap ke depan. Seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa pintu bus baru saja terbuka. Manap mengerutkan kening. Biasanya penumpang bus akan saling berbicara, atau setidaknya ada yang memainkan ponsel. Tapi orang-orang di dalam bus itu tampak sangat diam. Terlalu diam. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara tawa. Bahkan tidak ada suara gerakan kecil seperti orang menggeser tubuh di kursinya. Terminal yang sunyi membuat suasana itu terasa semakin aneh. Manap kembali melihat ke arah jalan raya di depan terminal. Jalan itu masih kosong. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat mendekat. Angin malam kembali bertiup pelan, membuat udara terasa semakin dingin. Ia mulai berpikir, jika ia tidak naik bus ini, ia mungkin harus menunggu sangat lama sampai ada kendaraan lain yang lewat. Dan melihat kondisi terminal yang hampir kosong seperti ini, kemungkinan besar tidak akan ada bus lain malam ini. Manap menatap kembali ke arah bus tua itu. Pintu bus masih terbuka. Mesin kendaraan itu masih menyala pelan, seperti sedang menunggu. Ia merasa sedikit ragu. Ada sesuatu pada bus itu yang membuatnya tidak nyaman. Namun kelelahan setelah bekerja seharian membuat pikirannya tidak ingin terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal aneh. Ia hanya ingin pulang, beristirahat, dan tidur. Akhirnya Manap mengambil napas panjang. Ia melangkah naik ke dalam bus. Tangga besi di pintu bus terasa dingin saat diinjak. Suara kecil dari langkah kakinya terdengar jelas di dalam kabin yang sunyi. Begitu masuk ke dalam, Manap langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus terasa jauh lebih dingin dibanding udara di luar. Padahal semua jendelanya tertutup rapat. Manap berjalan perlahan di lorong kecil di antara kursi-kursi penumpang. Ia melewati beberapa orang yang duduk di kursi dekat pintu. Tidak ada satupun yang menoleh kepadanya. Tidak ada yang menyapa. Mereka hanya duduk diam dengan wajah menghadap ke depan. Manap mulai merasa sedikit tidak nyaman. Namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Manap akhirnya memilih kursi kosong di bagian tengah bus. Ia duduk perlahan dan meletakkan tasnya di pangkuan.
Dari tempat duduknya, ia bisa melihat hampir seluruh penumpang di dalam bus. Sekitar 8 atau 9 orang. Semua duduk dengan posisi yang hampir sama. Diam, kaku, dan tidak berbicara sedikit pun. Beberapa detik kemudian, pintu bus tertutup dengan sendirinya. Suara mesin bus terdengar sedikit lebih keras. Bus tua itu perlahan mulai bergerak keluar dari terminal. Manap tidak tahu bahwa sejak saat itu, ia sudah memulai perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penumpang yang terlalu diam. Bus tua itu perlahan meninggalkan terminal. Lampu-lampu terminal yang redup semakin menjauh di balik jendela yang basah oleh sisa hujan. Di dalam bus hanya ada cahaya kecil dari lampu kabin yang berwarna kekuningan, membuat seluruh ruangan terlihat suram dan sedikit menyeramkan. Manap duduk di kursi tengah sambil menatap keluar jendela. Jalanan kota terlihat hampir kosong. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berdiri berjajar di sepanjang jalan yang gelap. Setiap kali bus melewati lampu itu, cahaya sesaat masuk ke dalam bus lalu kembali menghilang. Beberapa menit pertama perjalanan terasa biasa saja. Manap mencoba menenangkan pikirannya. Ia menganggap suasana sunyi di dalam bus mungkin karena semua penumpang sudah terlalu lelah setelah seharian bekerja. Namun semakin lama ia duduk di sana, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak normal. Bus itu terlalu sunyi. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara ponsel. Tidak ada suara orang bergerak di kursi mereka. Hanya suara mesin bus tua yang berdengung pelan. Manap mulai memperhatikan penumpang di sekitarnya. Di kursi depan, seorang pria tua duduk tegak menghadap ke depan. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak sejak Manap naik ke bus tadi. Bahkan bahunya tidak terlihat naik turun seperti orang yang sedang bernapas. Manap mengerutkan kening. Ia mencoba memperhatikan lebih teliti. Namun pria itu tetap diam seperti patung. Manap kemudian menoleh ke arah kursi sebelah kanan. Seorang wanita duduk di sana. Rambutnya panjang dan sedikit menutupi wajahnya. Ia juga duduk dengan posisi yang sangat tegak. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Tidak melihat ke kiri. Tidak melihat ke kanan. Hanya menatap lurus ke depan seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam diri Manap. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat keluar jendela. Namun yang ia lihat hanyalah jalan gelap yang hampir kosong. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan masih basah dan memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Bus terus melaju tanpa suara selain mesin tua yang berdengung. Manap kembali melihat ke arah penumpang di dalam bus. Sekarang ia mulai menyadari sesuatu yang benar-benar aneh. Tidak ada satupun penumpang yang bergerak sejak ia naik ke bus. Tidak ada yang mengubah posisi duduk. Tidak ada yang menggaruk kepala. Tidak ada yang menggerakkan tangan. Seolah-olah semua orang di dalam bus itu membeku dalam waktu. Jantung Manap mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba memperhatikan wajah penumpang yang duduk beberapa kursi di depannya. Kulit pria itu terlihat sangat pucat. Bahkan sedikit abu-abu. Seperti orang yang sedang sakit. Atau, seperti seseorang yang sudah lama tidak melihat sinar matahari. Manap mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengamati lagi. Satu hal lagi yang membuatnya semakin tidak tenang. Sejak tadi, tidak ada satupun penumpang yang berkedip. Mata mereka tetap terbuka. Menatap lurus ke depan. Tanpa ekspresi. Manap menelan ludah. Ia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin pikirannya mulai berlebihan karena suasana malam yang sepi. Namun perasaan aneh itu tidak juga hilang. Justru semakin kuat. Ia mulai merasa seolah-olah berada di tempat yang seharusnya tidak ia masuki. Bus terus melaju menembus jalan gelap di pinggir kota. Lampu jalan sesekali menyinari wajah para penumpang. Dan setiap kali cahaya itu masuk ke dalam bus, Manap semakin yakin. Ada sesuatu yang sangat salah dengan semua orang di dalam kendaraan ini. Namun ia belum tahu bahwa hal yang akan ia lihat beberapa menit lagi akan jauh lebih mengerikan. Wajah yang tidak wajar. Bus tua itu terus melaju menembus jalan yang semakin sepi.
Dari balik jendela, Manap hanya melihat deretan lampu jalan yang berdiri berjauhan satu sama lain. Cahaya dari lampu itu kadang masuk ke dalam bus sebentar, lalu kembali hilang ketika bus bergerak melewatinya. Di dalam kabin, suasana tetap sama. Sunyi. Tidak ada suara selain dengungan mesin tua yang terus bekerja membawa bus itu semakin jauh dari kota. Lampu kecil di langit-langit bus berayun pelan mengikuti getaran kendaraan. Manap mencoba menenangkan dirinya. Ia memejamkan mata sejenak, berharap rasa tidak nyaman yang ia rasakan hanyalah akibat kelelahan setelah bekerja seharian. Namun ketika ia membuka matanya kembali, perasaan itu justru semakin kuat. Ia kembali melihat ke arah penumpang yang duduk beberapa kursi di depannya. Pria tua yang tadi ia perhatikan masih duduk di posisi yang sama. Tidak bergerak sedikit pun. Bus melewati sebuah lampu jalan yang cukup terang. Cahaya putih dari lampu itu menyinari bagian dalam bus untuk beberapa detik. Dan saat itulah Manap melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di pipi pria tua itu, terlihat bekas luka panjang yang mengering. Seperti luka yang pernah berdarah namun sudah lama menghitam. Manap mengedipkan matanya beberapa kali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah melihat. Namun ketika bus melewati lampu berikutnya, cahaya kembali menerangi wajah penumpang itu. Dan luka itu masih ada. Bahkan terlihat lebih jelas. Kulit di sekitar luka tampak pucat dan kaku. Seperti kulit yang sudah lama tidak memiliki aliran darah. Manap menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pandangannya ke penumpang lain. Di kursi sebelah kiri, seorang wanita duduk dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari kejauhan ia terlihat biasa saja. Namun ketika bus kembali melewati lampu jalan, Manap melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bagian pelipis wanita itu terdapat bekas darah kering. Manap mulai merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Ia menoleh perlahan ke arah kursi belakang. Di sana ada dua pria yang duduk berdampingan. Keduanya juga tampak aneh. Salah satu dari mereka memiliki goresan panjang di dahinya. Yang lain terlihat memiliki memar gelap di sisi wajahnya. Namun yang paling menyeramkan, mereka semua tetap duduk diam. Jantung Manap sekarang berdetak jauh lebih cepat. Keringat dingin mulai terasa di tengkuknya meskipun udara di dalam bus sangat dingin. Ia mencoba memperhatikan lebih teliti. Setiap penumpang yang ia lihat memiliki sesuatu yang tidak wajar pada wajah mereka. Ada yang seperti luka robek. Ada yang seperti bekas benturan keras. Ada juga yang kulitnya tampak kebiruan. Manap mulai merasakan ketakutan yang nyata. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apakah bus ini membawa korban kecelakaan? Apakah mereka semua sedang sakit? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu? Bus terus melaju semakin jauh ke arah jalan yang semakin gelap. Kini bahkan lampu jalan mulai jarang terlihat. Di dalam bus, suasana terasa semakin berat. Seolah-olah udara di sana menjadi semakin dingin dan pekat. Manap mulai merasakan satu perasaan yang sangat kuat. Ia harus turun dari bus ini secepat mungkin. Namun ada satu masalah besar. Manap tidak tahu bagaimana caranya menghentikan bus ini. Karena sejak ia naik tadi, ia bahkan belum pernah melihat wajah sopirnya dengan jelas. Dan entah kenapa, ia mulai merasa takut untuk melihatnya. Sopir yang tidak pernah menoleh. Bus tua itu terus melaju melewati jalan yang semakin gelap. Kini hampir tidak ada lagi lampu jalan yang menerangi perjalanan mereka. Dari balik jendela, Manap hanya bisa melihat bayangan pepohonan yang sesekali lewat seperti siluet hitam di tengah malam. Di dalam bus, suasana tetap sunyi. Terlalu sunyi. Suara mesin kendaraan menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Berdengung rendah seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah sangat tua. Manap duduk kaku di kursinya. Ia sudah tidak lagi berani melihat wajah para penumpang di sekitarnya. Setiap kali ia menoleh, ia selalu menemukan sesuatu yang membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Namun satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah sosok sopir bus. Sejak ia naik ke kendaraan ini,
Ia belum pernah benar-benar melihat wajah orang yang mengemudi bus tersebut. Sopir itu hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kursi depan. Manap mencoba memperhatikan lebih teliti. Sopir itu duduk sangat tegak sambil memegang kemudi. Tubuhnya hampir tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika bus melewati jalan yang sedikit bergelombang, bahunya tetap terlihat kaku. Hal itu terasa sangat aneh. Biasanya seorang sopir akan sedikit bergerak mengikuti getaran kendaraan. Namun orang ini terlihat seperti patung yang sedang duduk di kursi kemudi. Manap menarik napas dalam-dalam. Perasaan takut yang tadi hanya samar kini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Ia tahu satu hal. Ia harus turun dari bus ini secepat mungkin. Namun untuk melakukan itu, ia harus meminta sopir menghentikan kendaraan. Manap akhirnya memberanikan diri. Dengan suara yang sedikit gemetar ia berkata, "Pak, bisa berhenti sebentar?" Tidak ada jawaban. Sopir itu tetap menghadap ke depan. Tangannya masih memegang kemudi. Bus terus melaju tanpa perubahan kecepatan sedikit pun. Manap mencoba lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. "Pak, saya mau turun." Namun sekali lagi, tidak ada jawaban. Tidak ada reaksi. Sopir itu bahkan tidak menoleh sedikit pun. Jantung Manap mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah penumpang lain, berharap mungkin ada seseorang yang bisa membantu memanggil sopir. Namun seperti sebelumnya, semua penumpang tetap duduk diam. Mereka tidak menoleh, tidak bergerak. Seolah-olah mereka bahkan tidak mendengar suara Manap. Kini rasa takut Manap semakin kuat. Tangannya mulai terasa dingin. Keringat tipis muncul di dahinya meskipun udara di dalam bus sangat dingin. Ia mulai berpikir bahwa sesuatu yang sangat tidak normal sedang terjadi di dalam kendaraan ini. Dan ia adalah satu-satunya orang yang menyadarinya. Akhirnya Manap membuat keputusan. Ia tidak bisa hanya duduk di kursinya menunggu. Ia harus berbicara langsung dengan sopir bus itu. Perlahan ia berdiri dari kursinya. Langkahnya terasa berat saat berjalan di lorong sempit menuju bagian depan bus. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin membuat jantungnya berdegup kencang. Semakin dekat ia ke kursi sopir, semakin kuat perasaan tidak enak yang muncul di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, beberapa detik lagi, Manap akan melihat sesuatu yang akan menghantui ingatannya seumur hidup. Wajah sopir yang menghantui. Manap kini sudah berdiri di lorong sempit dekat bagian depan bus. Tangannya terasa dingin, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dari jarak beberapa langkah saja, ia bisa melihat punggung sopir yang duduk kaku memegang kemudi. Lampu kecil di atas kursi sopir menyala redup. Cahaya itu membuat bayangan panjang di dalam kabin bus yang gelap. Dari tempatnya berdiri, Manap masih belum bisa melihat wajah sopir dengan jelas. Bus terus melaju dengan kecepatan yang stabil. Jalan di luar terlihat semakin gelap dan sepi. Dari jendela depan hanya terlihat cahaya lampu kendaraan yang sesekali melintas di kejauhan. Namun perhatian Manap kini hanya tertuju pada satu hal. Sosok sopir yang duduk di depan. Tubuh orang itu tetap kaku. Tidak bergerak sedikit pun. Manap menelan ludah. Dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar, ia kembali mencoba memanggil. "Pak, saya mau turun." Namun seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Sopir itu tetap menghadap lurus ke depan, seolah tidak mendengar apapun. Kini Manap benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Ia berdiri tepat di belakang kursi sopir. Dari posisi itu, ia bisa melihat sebagian sisi wajah sopir yang samar terkena cahaya lampu jalan yang masuk melalui kaca depan. Namun wajah itu masih belum terlihat jelas. Bayangan gelap menutupi sebagian besar wajahnya. Manap menarik napas panjang. Lalu perlahan mengangkat tangannya. Tangannya gemetar saat akhirnya menyentuh bahu sopir itu. Sentuhan itu terasa sangat aneh. Bahunya terasa dingin. Bukan dingin seperti orang yang berada di ruangan ber-AC. Namun dingin seperti sesuatu yang sudah lama tidak memiliki kehangatan tubuh. Manap merasakan bulu kuduknya langsung berdiri. "Pak!" Manap mencoba memanggil lagi.
Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu perlahan, sopir itu mulai bergerak. Kepalanya bergerak pelan. Sangat pelan. Seolah-olah sendi lehernya sudah lama tidak digerakkan. Manap menahan napas. Ia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ia merasa takut melihat wajah orang itu. Namun sudah terlambat. Kepala sopir itu akhirnya menoleh sepenuhnya. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Manap hampir berteriak. Wajah sopir itu pucat. Sangat pucat. Kulitnya terlihat kering dan sedikit kebiruan. Matanya terbuka lebar, namun kosong seperti mata orang yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Di dahinya terlihat bekas luka besar. Seperti bekas benturan keras akibat kecelakaan. Sopir itu menatap Manap tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menakutkan. Manap merasakan seluruh tubuhnya seperti membeku. Ia tidak bisa bergerak. Tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menatap wajah mengerikan di depannya. Tiba-tiba, bus itu mengerem mendadak. Suara rem yang keras menggema di dalam kabin. Pintu bus terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dan dalam detik itu, Manap tahu satu hal. Ia harus keluar dari bus ini sekarang. Melarikan diri dari bus kematian. Bus berhenti begitu mendadak hingga tubuh Manap hampir kehilangan keseimbangan. Suara rem yang tajam menggema di dalam kabin yang sunyi, membuat suasana terasa semakin menegangkan. Dalam beberapa detik, mesin bus yang tadi berdengung kini hanya terdengar pelan seperti napas panjang yang berat. Pintu bus terbuka dengan sendirinya. Engsel besinya mengeluarkan suara berderit panjang yang terasa menyeramkan di tengah jalan yang gelap. Tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Mereka masih duduk kaku di kursi masing-masing. Manap berdiri membeku selama beberapa detik. Otaknya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun tubuhnya seperti sudah mengambil keputusan sendiri. Ia harus keluar dari bus ini. Sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, Manap berbalik dan berlari menuju pintu bus yang terbuka. Tangga besi bus terasa dingin ketika kakinya menginjaknya. Dalam satu lompatan cepat, Manap turun dari bus dan mendarat di jalan yang basah oleh sisa hujan. Udara malam langsung terasa lebih dingin di luar. Namun bagi Manap, udara itu justru terasa seperti kebebasan setelah beberapa menit terjebak dalam kendaraan yang penuh keanehan. Ia langsung berlari menjauh tanpa menoleh. Langkah kaki Manap terdengar keras di jalan aspal yang sepi. Napasnya mulai terengah-engah, namun ia tidak berani berhenti. Ia tidak tahu di mana tepatnya bus itu berhenti. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus menjauh sejauh mungkin dari kendaraan itu. Setelah berlari sekitar 50 meter, Manap akhirnya mulai memperlambat langkahnya. Dadanya terasa sesak karena napasnya yang sangat cepat. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip. Tangannya bertumpu pada lututnya sambil mencoba menenangkan napas. Namun satu pertanyaan terus muncul di kepalanya. Apa yang sebenarnya baru saja ia alami? Perlahan Manap berdiri tegak kembali. Ia menoleh ke belakang. Ke arah tempat bus itu berhenti beberapa saat lalu. Awalnya ia masih bisa melihat lampu bus itu dari kejauhan. Cahaya kekuningan yang redup masih menyala di tengah kegelapan jalan. Namun sesuatu terasa aneh. Lampu itu mulai berkedip. Manap mengerutkan kening. Ia memperhatikan lebih teliti. Lampu bus itu berkedip beberapa kali. Kemudian perlahan menjadi semakin redup. Seolah-olah listrik di dalam bus mulai menghilang sedikit demi sedikit. Beberapa detik kemudian, lampu itu mati sepenuhnya. Sekarang bus itu hanya terlihat sebagai bayangan gelap di tengah jalan. Manap masih menatapnya dengan jantung berdegup keras. Dan tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bayangan bus itu perlahan mulai memudar. Seolah-olah kendaraan itu tidak benar-benar berada di sana. Dalam beberapa detik, bus itu menghilang sepenuhnya dari jalan. Tidak ada suara mesin. Tidak ada lampu. Tidak ada jejak apapun. Manap berdiri terpaku. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Namun satu hal mulai muncul di pikirannya. Bus itu bukan bus biasa. Dan orang-orang di dalamnya
Mungkin bukan penumpang hidup. Cerita dari penjaga terminal. Malam itu Manap akhirnya berhasil pulang dengan menumpang sebuah truk yang lewat di jalan tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak pernah tenang. Wajah para penumpang di dalam bus itu terus muncul di kepalanya. Terutama wajah sopir yang pucat dengan luka besar di dahinya. Setiap kali ia mengingat mata kosong sopir itu, bulu kuduknya kembali berdiri. Ia hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah matahari mulai terbit, Manap memutuskan untuk kembali ke terminal tempat ia naik bus semalam. Ia merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, bayangan kejadian itu mungkin akan terus menghantuinya. Terminal itu terlihat sangat berbeda pada pagi hari. Beberapa pedagang sudah membuka lapak kecil mereka. Beberapa penumpang duduk menunggu kendaraan. Tempat yang semalam terasa seperti kota mati kini kembali terlihat normal. Namun bagi Manap, tempat itu tetap terasa aneh. Ia berdiri beberapa saat sambil melihat ke arah tempat bus tua itu berhenti semalam. Di sana tidak ada apa-apa sekarang. Hanya lantai terminal yang masih sedikit basah. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebuah bus pernah berhenti di sana. Manap mulai merasa ragu pada ingatannya sendiri. Apakah semua itu hanya mimpi? Saat sedang berpikir, Manap melihat seorang pria tua sedang duduk di dekat pos kecil di ujung terminal. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi tua. Di sampingnya ada termos kopi dan kursi kayu kecil. Sepertinya ia adalah penjaga terminal. Manap memutuskan untuk mendekatinya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" kata Manap dengan sedikit ragu. Pria tua itu menoleh pelan. Wajahnya terlihat penuh keriput, namun matanya masih tajam memperhatikan orang yang berdiri di depannya. "Ada apa, Nak?" jawabnya pelan. Manap menarik napas panjang sebelum mulai menceritakan kejadian semalam. Ia menceritakan semuanya. Tentang bus tua yang datang tengah malam. Tentang penumpang yang duduk diam tanpa bergerak. Tentang luka-luka aneh di wajah mereka. Dan tentang sopir dengan wajah pucat yang akhirnya menoleh kepadanya. Saat cerita itu selesai, penjaga terminal itu terdiam. Pria tua itu menatap Manap beberapa saat. Ekspresinya berubah perlahan. Dari sekadar penasaran, menjadi sesuatu yang lebih serius. Lalu ia bertanya pelan, "Kamu yakin itu bus tua?" Manap mengangguk. "Iya Pak. Busnya tua sekali. Catnya kusam. Lampunya redup." Penjaga terminal itu menghela napas panjang. Lalu ia menunduk sebentar seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa detik, ia kembali menatap Manap. "Kalau yang kamu lihat itu benar," kata pria tua itu perlahan, "mungkin kamu baru saja melihat bus yang sudah lama tidak ada di jalan ini." Manap mengerutkan kening. "Maksudnya, Pak?" Penjaga terminal itu menatap Manap dengan wajah yang kini terlihat jauh lebih serius. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Bus yang kamu lihat semalam pernah mengalami kecelakaan besar beberapa tahun lalu." Dan kalimat berikutnya yang ia ucapkan membuat tubuh Manap kembali merinding. Kecelakaan yang tidak pernah dilupakan. Penjaga terminal itu menatap Manap cukup lama sebelum akhirnya mulai bercerita. Suaranya pelan, namun terdengar berat seperti seseorang yang sedang mengingat kejadian lama yang tidak menyenangkan. "Sekitar 5 tahun lalu," katanya, "ada sebuah bus yang melewati jalan gunung di luar kota ini. Bus itu membawa banyak penumpang yang pulang dari kota menuju desa-desa di daerah pegunungan." Manap mendengarkan dengan serius. Entah kenapa, sejak awal ia sudah merasa cerita ini akan berkaitan dengan apa yang ia alami malam sebelumnya. Penjaga terminal itu kemudian menunjuk ke arah jalan besar yang keluar dari kota. "Bus itu lewat jalan sana," lanjutnya. "Jalan yang sama yang mungkin kamu lewati semalam." Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan cerita. Malam itu hujan deras. Jalan di daerah gunung sangat licin. Manap mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Menurut cerita penjaga terminal, bus itu berangkat dari terminal yang sama sekitar pukul 11 malam. Bus tersebut membawa lebih dari 10 penumpang.
Kebanyakan adalah pekerja yang pulang ke desa mereka setelah bekerja di kota. Perjalanan awalnya berjalan normal. Namun ketika bus mulai memasuki jalan pegunungan yang berkelok, sesuatu yang buruk terjadi. Hujan semakin deras. Kabut mulai turun di sepanjang jalan gunung. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Sopir bus berusaha tetap mengemudi dengan hati-hati, namun kondisi jalan yang licin membuat perjalanan menjadi berbahaya. Penjaga terminal berhenti sejenak sebelum melanjutkan cerita. Wajahnya terlihat lebih serius sekarang. Di salah satu tikungan tajam, katanya pelan, bus itu kehilangan kendali. Manap menelan ludah tanpa sadar. Ia bisa membayangkan kejadian yang akan diceritakan berikutnya. Ban bus tergelincir di jalan yang licin. Sopir mencoba mengendalikan kemudi, namun bus sudah meluncur terlalu cepat. Kendaraan besar itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Lalu terguling ke sisi jalan dengan suara benturan yang sangat keras. Kecelakaan itu sangat parah. Badan bus rusak berat di bagian depan. Beberapa kaca jendela pecah. Ketika warga sekitar datang membantu, keadaan di dalam bus sudah sangat mengerikan. Tidak ada yang selamat, kata penjaga terminal dengan suara pelan. Sopirnya meninggal di tempat. Begitu juga semua penumpangnya. Manap merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya ketika mendengar kalimat itu. Namun penjaga terminal belum selesai bercerita. Ia menatap Manap sekali lagi sebelum melanjutkan. Setelah kecelakaan itu, katanya, bus itu tentu saja tidak pernah beroperasi lagi. Bangkunya rusak. Badannya hancur. Bus itu bahkan sudah lama dibawa ke tempat rongsokan. Penjaga terminal kemudian menatap Manap dengan tatapan yang membuat suasana percakapan terasa lebih dingin. Namun ada satu hal aneh, katanya pelan. Kadang, orang-orang yang pulang terlalu malam dari kota mengaku masih melihat bus itu. Bus yang muncul di terminal setelah tengah malam. Bus yang masih mencari penumpang. Setelah mendengar cerita tentang kecelakaan itu, Manap terdiam cukup lama. Ia masih mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar dari penjaga terminal. Suasana terminal pagi itu terasa jauh lebih dingin bagi Manap, meskipun matahari sudah mulai tinggi di langit. Orang-orang di sekitar terminal terlihat menjalani aktivitas seperti biasa, seolah tidak ada cerita menyeramkan yang pernah terjadi di tempat itu. Namun bagi Manap, semuanya terasa berbeda sekarang. Jadi, bus itu sudah hancur sejak 5 tahun lalu? Tanya Manap pelan. Penjaga terminal mengangguk. Iya, jawabnya. Busnya sudah lama tidak ada. Bahkan kerangkanya pun mungkin sudah dilebur menjadi besi baru sekarang. Manap menelan ludah. Jika bus itu sudah tidak ada, lalu bus apa yang ia naiki semalam? Penjaga terminal itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Kamu bukan orang pertama yang menceritakan hal seperti itu, katanya pelan. Manap mengangkat kepalanya dengan cepat. Maksudnya? Pria tua itu menatap Manap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada beberapa orang yang pernah bilang mereka melihat bus itu. Lanjut penjaga terminal. Biasanya setelah tengah malam. Bus itu datang ke terminal seperti bus biasa. Berhenti sebentar, lalu pergi lagi. Manap merasakan hawa dingin kembali menjalar di punggungnya. Penjaga terminal kemudian menyesap kopi dari termosnya sebelum melanjutkan cerita. Beberapa orang bilang mereka melihat penumpang di dalam bus itu. Katanya, semua duduk diam. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Manap langsung teringat pada wajah-wajah pucat yang ia lihat semalam. Namun anehnya, lanjut penjaga terminal, tidak pernah ada yang benar-benar naik bus itu. Manap mengerutkan kening. Tapi saya naik, Pak, katanya dengan suara pelan. Penjaga terminal menatapnya beberapa detik. Ekspresinya berubah. Sedikit terkejut. Kalau begitu, kata penjaga terminal perlahan. Kamu sangat beruntung. Manap tidak mengerti. Kenapa? Pria tua itu meletakkan gelas kopinya. Lalu berkata dengan suara rendah. Karena menurut cerita yang pernah saya dengar, bus itu tidak muncul hanya untuk lewat.
Bus itu muncul untuk mencari penumpang. Tubuh Manap langsung terasa dingin. Manap mengingat kembali kejadian semalam. Ia mengingat penumpang yang duduk diam. Ia mengingat wajah sopir yang pucat. Ia mengingat pintu bus yang terbuka sendiri. Dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Jika ia tidak turun dari bus itu, mungkin sekarang ia tidak akan berada di terminal ini. Penjaga terminal menatap Manap dengan tenang. Lalu berkata satu kalimat terakhir. Kadang, orang yang naik bus itu tidak pernah kembali. Dan kata-kata itu membuat Manap sadar satu hal yang sangat menyeramkan. Semalam, ia hampir menjadi penumpang berikutnya. Bus yang masih berjalan di malam hari. Setelah percakapan itu, Manap pulang dari terminal dengan pikiran yang masih dipenuhi pertanyaan. Cerita dari penjaga terminal terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi mungkin hanyalah kebetulan yang aneh. Namun jauh di dalam hatinya, Manap tahu bahwa pengalaman semalam bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Wajah para penumpang itu masih sangat jelas di ingatannya. Terutama mata mereka yang kosong dan tidak pernah berkedip. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Manap kembali bekerja di gudang logistik tempat ia bekerja. Aktivitas sehari-hari perlahan membuat pikirannya tidak lagi terlalu memikirkan kejadian aneh di bus itu. Namun setiap kali ia pulang larut malam, ia selalu merasa sedikit tidak nyaman ketika melewati terminal tersebut. Ia selalu memastikan satu hal. Ia tidak pernah lagi menunggu kendaraan di sana setelah tengah malam. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Manap mulai terasa normal kembali. Cerita tentang bus angker itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang hanya ia anggap sebagai pengalaman aneh dalam hidupnya. Ia bahkan mulai berpikir bahwa mungkin ia terlalu lelah malam itu sehingga pikirannya menjadi berlebihan. Namun suatu malam, sesuatu terjadi lagi. Malam itu Manap pulang lebih lambat dari biasanya. Jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam ketika ia selesai bekerja. Ia berjalan menuju jalan besar untuk mencari kendaraan pulang. Udara malam terasa dingin, dan jalanan terlihat cukup sepi. Lampu jalan berdiri berjajar seperti biasanya. Tidak ada yang terlihat aneh. Saat sedang berjalan, Manap tiba-tiba mendengar sesuatu. Suara mesin kendaraan. Suara yang berat dan dalam. Suara yang terasa sangat familiar baginya. Manap langsung berhenti berjalan. Perlahan ia menoleh ke arah belakang. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu kendaraan. Lampu itu tampak redup dan kekuningan. Semakin lama, kendaraan itu semakin mendekat. Dan ketika bentuknya mulai terlihat jelas, jantung Manap langsung berdetak sangat keras. Itu adalah sebuah bus tua. Bus itu melaju perlahan melewati jalan yang sama. Catnya kusam. Lampunya redup. Bentuknya persis seperti bus yang Manap naiki beberapa minggu lalu. Tubuh Manap langsung terasa dingin. Ketika bus itu melewati Manap, ia tanpa sadar melihat ke arah jendela. Lampu dari dalam bus menyinari wajah para penumpang. Dan apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Para penumpang itu masih duduk diam. Dengan wajah pucat. Dengan mata kosong. Persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Bus itu terus melaju melewati Manap tanpa berhenti. Namun tepat saat bus itu hampir menjauh, Manap melihat sesuatu di kaca jendela belakang. Sosok sopir itu terlihat melalui pantulan kaca. Dan perlahan, kepala sopir itu menoleh. Manap berdiri terpaku di tempat. Ia tidak tahu apakah sopir itu benar-benar melihatnya atau tidak. Namun satu hal kini sangat jelas baginya. Bus itu masih ada. Masih berjalan di jalan-jalan kota setelah tengah malam. Dan mungkin, suatu malam nanti, bus itu akan berhenti lagi. Mencari penumpang berikutnya.